Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tajwid TV. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan masuk ke surah berikutnya, yakni surah Al-Kafirun. Seperti biasa, sebelum kita mengurai hukum bacaan yang terdapat di dalam surah Al-Kafirun, kita akan membaca dari awal hingga akhir surah Al-Kafirun. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai mengurai hukum bacaan yang terdapat di dalam surah Al-Kafirun. Ayat pertama. Qul ya, lam sukun yang terdapat di dalam fiil dihukumi dua hukum bacaan. Yang pertama izhar dan yang kedua idgham. Dikatakan izhar apabila bertemunya lam sukun pada fiil dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali lam dan ra. Jika bertemunya lam sukun pada fiil dengan huruf lam dan ra, maka dihukumi idgham. Contoh qul lakum. Qur rabbi, lamnya tidak dibaca. Di dalam surah Al-Kafirun ini, pertemuan antara lam sukun pada fiil dengan huruf ya. Jadi intinya selain lam dan ra, maka harus dibaca dengan jelas. Dihukumi izhar. Contoh, qul ya, qul ya, qul ya, lamnya harus jelas. Kemudian huruf berikutnya, yakni ya. Ya-nya harus dibaca panjang. Kenapa? Karena dihukumi munfasil atau biasa disebut dengan mad jaiz munfasil. Mad jaiz. Jaiz artinya boleh dibaca dua harakat. 2, 4 sampai 5 harakat. Adapun munfasil artinya terpisah. Terpisah antara mad dengan hamzah di lain kosakata. Jaiz artinya boleh dibaca 2, 4 sampai 5 harakat. Di dalam Tariq Syatibiyah, para ulama biasa menggunakan 4 sampai 5 harakat. Riwayat Hafs Tariq Thayyibah, para ulama menggunakannya 2 harakat saja. Adapun riwayat lain seperti riwayat Warash, maka harus dibaca 6 harakat. Yang kita praktekkan saat ini adalah riwayat Hafs An-Asim min Tariq Asy-Syatibiyah, maka dibaca 4 sampai 5 harakat. Qul ya ayyuha. Munfasil artinya terpisah antara ma dengan hamzah di lain kosakata. Pertanyaannya, kenapa kosakata ya ayyuha mad dan hamzahnya tergabung menjadi satu kalimat? Jadi jawabannya di sini adalah munfasil itu terbagi menjadi 2 bagian hukum. Yang pertama disebut dengan munfasil hukmi, yang kedua munfasil hakiki.
Munfasil hukmi adalah mad dengan hamzah secara penulisan bersambung. Adapun secara hukum terpisah. Dari segi hukum terpisah, namun dari segi penulisan tersambung. Yang kedua, munfasil hakiki. Munfasil hakiki benar-benar terpisah baik dari segi penulisan maupun dari segi hukum. Contoh, la a'budu. Dan munfasil hukmi artinya secara penulisan tersambung, adapun secara hukum terpisah. Hukmi hanya terdapat pada ya'un nida, seperti ya Ibrahim atau ya ayyuhalladzi atau ya ayyuhal kafirun. Jadi di sini dihukumi mad jaiz munfasil hukmi. Qul ya, panjangnya 4 sampai 5 harakat. Qul ya ayyuhal. Nah, setelahnya ada ya bertasydid. Pada dasarnya setiap huruf yang bertasydid kecuali huruf nun dan mim harus dipanjangkan 1 harakat saja. Ditahan 1 harakat. Ya ayyuha atau rabbi. Ditahan 1 harakat saja kecuali huruf nun dan mim. Jika ada nun dan mim dalam keadaan bertasydid maka ditahan 2 harakat. Selain itu 1 harakat. Qul ya ayyuhal kafirun. Ayyuhal. Kenapa dibaca pendek sedangkan di situ ada huruf mad, yakni alif sebelumnya fathah. Jika ada huruf mad bertemu dengan huruf sukun, maka huruf madnya dibaca pendek. Tidak boleh dibaca. Ya, huruf madnya tidak boleh dibaca. Ya ayyuhal. Langsung masuk ke huruf berikutnya. Jadi huruf madnya tidak dibaca. Kenapa tidak dibaca? Karena sukun ketemu sukun tidak bisa dibaca. Qul ya ayyuha. Mana huruf yang sukun? Huruf yang sukun di situ adalah alif dan huruf lam. Ya, alif itu senantiasa dalam keadaan sukun, tidak bisa memberikan harokat. Kecuali ada huruf sebelum alif itu yang memberikan harokat. Baru bisa dibaca. Jadi sukun ketemu sukun tidak bisa dibaca. Sehingga huruf madnya ini dihilangkan. Dan dibaca pendek. Qul ya ayyuhal kafirun. Kanya dibaca panjang 2 harakat karena dihukumi mad tabi'i. Firun, mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun boleh dibaca 2, 4 sampai 6 harakat. Mad arid lis sukun boleh dibaca 2, 4 sampai 6 harakat kecuali diakhiri oleh hamzah. Jika diakhiri oleh hamzah maka harus dibaca melebihi 2 harakat. Ya, maka harus dibaca melebihi 4 harakat. Ya, sampai 6 harakat. Ya, sampai 6 harakat. La a'budu mad jaiz munfasil. Dibaca 2 sampai 4. Dibaca 2 sampai 5 harakat. Afwan, 2 sampai 5 harakat. 2, 4 sampai 5 harakat. Namun mayoritas ulama menggunakan 4 sampai 5 harakat. La a'budu ma panjang 2 harakat karena dihukumi mad tabi'i. Ta'budun mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun. Arid artinya berpaling kepada sukun yang awalnya berharokat menjadi sukun. Kenapa? Karena diwakafkan. Nah, jika disambung maka tetap akan menjadi harokat dan kadar harokatnya itu berbeda. Ya, tidak boleh dibaca panjang lagi. Cukup hanya 2 harokat saja jika disambung dengan ayat berikutnya. Namun jika dalam keadaan waqaf maka boleh membaca sampai 6 harokat.
wala antum abidu wala mad jaiz munfasil. Antum nun sukun bertemu dengan huruf ta, maka dibaca ikhfa hakiki, nunnya disamarkan dan ditahan disertai dengan gunnah 2 harakat. Wala tum'a, mim sukun bertemu dengan ain, maka dibaca jelas. Kenapa dibaca jelas? Karena termasuk izhar syafawi. Izhar syafawi itu hurufnya banyak, seluruh huruf hijaiyah kecuali huruf mim dan ba. Seluruh huruf hijaiyah kecuali huruf mim dan ba. Jika ada mim sukun bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim, ba dan alif, maka harus dijelaskan. Wala tum'a. A-nya panjang 2 harakat karena mad tabi'i. Biduna panjang 2 harakat karena ada waw sukun sebelumnya dhammah. Ma panjang karena ada mad bertemu dengan hamzah di lain kosakata, disebut dengan mad jaiz munfasil. Panjangnya 4 sampai 5 harakat. Boleh dibaca 2, 4 sampai 5 harakat. Mayoritas ulama menggunakan 4 harakat. Ma a'bud. Naam. Kemudian dal sukun memiliki sifat qalah, dipantulkan, ya. Dalam keadaan waqaf dipantulkan. A'bud dipantulkan dan dibaca pendek. Wala ana, perhatikan, wala dipanjangkan karena ada huruf mad bertemu dengan hamzah di lain kosakata, dipanjangkan 4 sampai 5 harakat. Ana'a, kenapa dibaca pendek? Ana'a, kenapa tidak dibaca panjang? Ya, karena di situ ada tanda ini disebut dengan sifrun. Ya, jadi sifrun itu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada sifrun mustatil dan yang kedua sifrun mustadir. Di sini dihukumi sifrun mustatil. Mustatil artinya lonjong, mustadir artinya lingkaran, ya, lingkaran biasa tidak lonjong. Jadi setiap ada lingkaran di atas alif berbentuk lonjong itu disebut dengan mustatil. Ketika waqaf dibaca, ya, dipanjangkan 2 harakat, ya, dibaca, alifnya dibaca. Ketika dalam keadaan wasal, maka alifnya akan menjadi hilang, tidak dibaca. Wala ana'a. Dan sifrun mustatil ini terdapat beberapa kosakata di dalam Al-Qur'an. Terdapat beberapa kosakata di dalam Al-Qur'an. Disebutkan di dalam sebuah kitab disebut dengan al-alifatus sab'. Jadi yang dimaksud dengan al-alifatus sab' di sini adalah ada 7 tempat di dalam mushaf Al-Quran alif itu dibaca. Alif itu disebut dengan jika ada tanda di atasnya lonjong, maka disebut dengan mustatil. Ya, sifrun mustatil. Yang pertama adalah kosakata ana. Dimanapun posisinya, jika ada kosakata ana dan di atasnya terdapat bulat, ya, tanda bulat lonjong di atas alif, maka disebut dengan sifrun mustatil. Mustatil ketika dalam keadaan waqaf dibaca dan dalam keadaan wasal itu tidak dibaca. Dan yang kedua kosakata lakinna di dalam surah Al-Kahfi. Al-Kahfi ayat 20 nanti bisa dilihat sendiri. Jika dalam keadaan bersambung dengan kosakata berikutnya maka tidak dibaca lakinnahu wallah. Namun jika dalam keadaan waqaf maka alifnya dibaca lakinna. Kemudian kosakata al-dhununa di dalam surah Al-Ahzab. Jika dalam keadaan waqaf dibaca
alifnya dibaca, namun dalam keadaan wasal maka tidak dibaca, sifrun mustatil. Kemudian kosakata ar-rasula di dalam surah Al-Ahzab ayat 66, nanti bisa dibuka sendiri ya di dalam mushaf. Kemudian kosakata as-sabila dalam surah Al-Ahzab juga ayat 67. Kemudian yang keenam, salsabila. Salasila, afwan, kosakata salasil, salasila dalam surah Al-Insan ayat 4. Kemudian yang terakhir dalam surah Al-Insan juga ayat 15 yang berbunyi qawarira. Di situ terdapat sifrun mustatil. Itulah 7 tempat sifrun mustatil di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, jadi setiap kosakata ana dimanapun posisinya, jika ada tanda lingkaran lonjong di atasnya maka disebut dengan sifrun mustatil. Ketika waqaf dibaca panjang ya, 2 harokat sesuai kadar matnya. Jika dalam keadaan waqaf maka tetap dibaca 1 harokat ya, tidak dibaca matnya, tidak dibaca, dihilangkan alifnya. Wala ana abidum, ana tidak boleh dibaca ana ya, jadi harus dibaca pendek. Wala ana abidum ma, bidum ma ditahan 2 harokat karena dihukumi idgham bi gunnah, dimasukkan dan ditahan 2 harokat disertai dengan gunnah. Abadtum, perhatikan dalnya tidak disifati atau dihilangkan sifat qalqalahnya. Kenapa? Karena bertemu dengan huruf ta. Huruf ta ini termasuk dari huruf mutajanisain. Huruf mutajanisain itu huruf mutajanisain di dalam hukum tajwid itu terdapat beberapa huruf. Ya, bukan hanya huruf ta saja. Huruf dha juga termasuk di situ. Ya, jadi jika ada huruf dal bertemu dengan huruf ta, ya, mutajanisain itu artinya satu makhraj berbeda sifat. Jika ada huruf-huruf yang bertemu hurufnya satu makhraj, satu tempat keluar, tapi sifatnya berbeda, seperti huruf dal dan ta, tempat keluarnya sama, tapi sifatnya berbeda, maka harus dihilangkan huruf yang pertama, langsung masuk ke huruf yang kedua. Ya, abadtum tidak boleh dibaca abadatum karena sudah dihukumi idgham mutajanisain. Ya, huruf dal dan ta ini salah satu huruf dari idgham mutajanisain. Mutajanisain satu jenis makhraj dan berbeda sifat. Wala panjang 4-5 harokat karena ada mad bertemu dengan hamzah di lain kosakata. Dipanjangkan 4-5 harokat. Wala antum ditahan 2 harokat karena dihukumi ikhfa, ditahan dan disamarkan. Nunnya harus samar. Ya, tidak boleh antum, tapi antum. Nunnya disamarkan. Tum'a, mimnya harus jelas. Kenapa? Karena dihukumi idhar. Idhar syafawi memiliki seluruh huruf hijaiyah, ya, kecuali mim dan ba. Jika ada mim bertemu dengan huruf selain huruf kedua tersebut maka harus dibaca jelas. Tum'a dibaca panjang 2 harokat mad tabi'i. Biduna dibaca panjang 2 harokat, ya, 2 harokat karena ada wawu sukun sebelumnya dhammah. Ma panjang sampai 5 harokat, 2, 4 sampai 5 harokat. Mayoritas ulama menggunakan 4 sampai 5 harokat karena pertemuan antara hamzah dengan mad di lain kosakata. Lakum dinukum, lakum mimnya dibaca jelas karena setelahnya huruf dal. Dibaca panjang, 2 harokat saja karena dihukumi mad tabi'i.
Dinukum, wa mim sukun bertemu dengan waw dibaca izhar. Waliyadin panjang sampai 6 harokat, dihukumi mad arid lis-sukun. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Sebelum kita akhiri majelis kita, maka kita akan baca lagi surah Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Demikian penjelasan hukum-hukum bacaan yang terdapat di dalam surah Al-Kafirun. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.